Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Oke, untuk selamat bergabung di materi peluang bagian 1 pelajaran matematika kelas 12 SMK, tingkat SMK ya. Oke, kita mulai materinya. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu kaidah pencacaan. Kaidah pencacahan ya. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Ya, jadi kita bisa menghitung kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Jadi secara umum, cara menemukan banyak hasil yang muncul pada suatu percobaan ada 3. Yang pertama, kita menggunakan kaidah perkalian. Yang kedua, permutasi. Dan yang ketiga adalah kombinasi. Jadi yang pertama akan kita pelajari dulu adalah kaidah perkalian. Jadi pendekatan pertama dulu ya, kita pelajari ya. Kaidah perkalian. Oke, aturan perkalian. Yang pertama ada yang namanya aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat ini, jika tempat pertama diisi dengan n1 cara yang berbeda, sedangkan tempat kedua diisi dengan n2 cara yang berbeda, sampailah ke nk cara yang seterusnya, maka banyaknya cara untuk mengisi ke tempat yang tersedia. Kita cukup mengalihkan berapa caranya, N1 dikali N2 dikali N3. Jadi kalau dia misalnya ada 5 cara, berarti dikali 5. Kalau ada 3 cara, dikali 3 buah angka itu yang kita kali maksudnya. Untuk lebih memahami, kita bisa memperhatikan contoh berikut ini. Nah, ini contoh untuk memahami ya, bagaimana kaidah perkalian tadi. Yang pertama, contohnya, seorang polisi akan membuatkan plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka. Plat kendaraan kita 4 angka kan angkanya ya. Padahal angka yang tersedia itu adalah 5 angka. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapa banyak plat nomor dapat dibuat? Jadi maksudnya di sini plat nomor tersebut hanya boleh diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada angka 6 dan seterusnya. Ya, 0 juga tidak ada. Terus yang di sini plat itu akan dibuat 4 nomor. Jadi tidak boleh pula apanya sama, angkanya sama. Misalnya platnya nomor 2, 3, 1, 4 gitu ya. Jadi tak boleh 2, 1, 1, 4. 2, 1, 1, 4 itu kan berarti angka satunya double tuh 2 kali. Nah, jadi setiap angka ini dalam ibu kurung itu hanya boleh sekali dipakai. Maksud soal itu seperti itu ya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita ikuti langkah-langkah pengisian tempat. Bagaimana langkah-langkah pengisian tempat? Langkah-langkahnya adalah kita membuat 4 buah kotak. Kotaknya kita sediakan 4 buah. Kotak A, kotak B, kotak C, dan kotak D. 4 buah kotak ya. Kenapa 4 buah kotak yang disediakan? Karena plat nomor itu kan yang mau kita buat kan 4 angka. Makanya kotak yang tersedia harus 4 ya. Kenapa 4 buah kotak? Karena dia terdiri atas 4 angka. Jadi kalau misalnya dia mintanya 3 angka, nanti kita menyediakan 3 buah kotak. Oke, kotak A atau kotak yang pertama diisi dengan angka 5. Kenapa angka 5? Karena ada 5 angka yang boleh diisi di situ. 5 angka ya. Kemudian kotak B hanya dapat diisi dengan 4 buah angka. Kenapa 4 buah angka? Karena 1 angka tadi kan sudah terpakai nih untuk di kotak A.
kan tidak boleh double. Makanya tinggal 4 angka. Yang pertama tadi kan 5 angka kan, 5 cara ya. Kemudian untuk kotak C dapat diisi dengan 3 cara atau 3 angka. Kemudian semakin berkurang satu ya, kotak D dapat diisi dengan 2 cara. Karena di sini tadi masih 5 nih angkanya. Di sini tinggal 4 karena sudah terpakai satu. Sudah terpakai satu di sini. Jadi di sini tinggal 4. Di sini tinggal 3 karena sudah terpakai di atasnya lagi. Di sini tinggal 2. Untuk lebih memahaminya, perhatikan bagian berikut. Ini dia hasilnya. Jadi kotak A tadi kan masih 5 angkanya. Kotak B tinggal 4 angkanya. Kotak C tinggal 3 angkanya. Kotak D tinggal 2. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini kita tinggal mengalikan. Mengali, ini dikali, ini dikali, ini dikali. Jadi hasilnya seperti ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 120. Jadi 5 kali 4 20. 4 kali 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 120. Jadi ada 120 plat nomor kendaraan yang bisa dimodifikasikan atau yang bisa dibuat dari angka yang ada di sini tadi. Paham ya? Oke, kita lanjutkan materi kita. Kemudian ada yang kedua namanya notasi faktorial. Notasi faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli secara berurutan dari 1 sampai dengan n. N itu jumlah yang belum tahu kita. Bisa 1 sampai 10, 1 sampai 15, 1 sampai 17, 1 sampai 8. Pokoknya nilai n ini belum diketahui. Dilambangkan dengan n tanda seru, dibaca n faktorial. Jadi lambangnya ini n tanda seru, ini dibaca. Jadi kalau ketemu seperti ini, n tanda seru, bacanya n faktorial ya. Oke, rumusnya adalah n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali titik-titik dikali sampai berapa nanti faktorial yang diminta. Atau bisa juga n faktorial sama dengan n, dibalikkan aja nih, yang ini letaknya di depan, ini yang ini letaknya di belakang, itu juga dibalikkan rumusnya. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh. Ini contohnya, hitunglah nilai dari 6 faktorial, kemudian 7 faktorial per 4 faktorial. Oke, kita kerjakan satu persatu. 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dikali seperti itu ya. Tinggal dikali aja. 6 dikali sampai 1. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 kali 5 30. 30 kali 4 120. 120 dikali 3 360. 360 dikali 2 720. Jadi nilai dari 6 faktorial adalah 720. Nah, jadi gitu ya. Kemudian kita buang coretannya dulu. 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Cara mencari ini mudah. Seperti tadi kita buat dulu 7 faktorial. 7 faktorial itu apa saja? 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 4 faktorial apa saja? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Jadi di sini karena ada angkanya yang sama, boleh kita coret sama-sama dibagi maksudnya. Jadi yang tinggal 7 kali 6 kali 5. 7 kali 6 kali 5 hasilnya 7 dikali 6 42,
42 dikali 5 210. Jadi 7 faktorial per 4 faktorial sama dengan 210. Ya, paham ya? Oke. Untuk lebih memahami mungkin nanti videonya bisa diputar-putar ulang. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.